kajian kita tentang ketundukan hati, ketentraman hati, al-khusyuk ini luar biasa dikupas oleh guru kita. Tadi juga diawali sangat menarik. Dari awal itu usahakan bahwa ada pesan yang dari riwayat dari baginda Nabi Muhammad SAW itu, bahwa khusyuk itu tidak hanya sekedar hati tapi juga harus nampak pada badan kita. Oke, sebelum masuk kepada tanya jawab, ada beberapa pertanyaan di sini. Insya Allah saya akan meringkaskan dulu untuk mengingatkan kembali, dan termasuk juga memancing Bapak dan Ibu untuk memberikan pertanyaan atau sekedar komentar di kolom chat kita. Khusyuk itu artinya adalah khusyuk hati harusnya membuat badan kita juga khusyuk. Khusyuk itu dalam hati tapi akan tampak pada gerak-gerik keseluruhan bagian dari diri kita. Kemudian makna khusyuk artinya tentram jiwa. Terus dalam hati itu ada terpancar cahaya ilahi. Kemudian tadi juga ada disebutkan beberapa tingkatan yang sempat saya catat adalah misalkan bahwa al-khusyuk adalah mengikuti perintah Allah Ta'ala, memposisikan diri sebagai hambanya gitu ya. Kemudian juga menerima sepenuhnya semua ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga itu, yang terakhir itu cukup menarik juga adalah ketundukan hati kita menerima Allah Ta'ala dengan dasar cinta. Kemudian juga nanti hubungannya dengan fenomena-fenomena satu hati itu, kita harusnya menjaga rahasia kesucian batin dan keagungan Allah Ta'ala secara khusus dalam hati kita, tapi tidak diungkapkan gitu ya, hanya khusus buat kita itu. Oke, Bapak dan Ibu, silakan untuk menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Akan saya bacakan pertanyaan dari Pak Dedi Novi. Izin bertanya Ustadz, terkait tema, saya ambil contoh pelaksanaan sholat. Apa memang perlu secara signifikan keadaan sekitar yang hening, sepi, jauh dari hingar-bingar, atau bagaimana? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat menerima wahyu juga harus menyepi, gitu ya, mendaki ketinggian tertentu selama beberapa hari. Oke, ini mungkin terkait dengan itu ya, sholat itu yang al-mu'min. Pertama, bahwa dalam konteks khusyuk pada sholat kita, yaitu hudurul qalb, hadirnya hati kita. Artinya bahwa pada saat sholat itu kita menyadari betul kita sedang melaksanakan ibadah sholat. Bahwa ini ada satu proses di mana kita tengah berhadapan dengan Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta ini. Dan sebagaimana hadis Al-Ihsan tadi, bahwa kita menyadari bahwa Allah Subhanahu, kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, fa illam tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu belum menyaksikan Allah, maka sadarlah bahwa Tuhan tengah menyaksikan diri. Jadi karena itu bahwa untuk pada tingkatan yang paling dasar dalam sholat ini, kita mengikuti kemudian seluruh ketentuan sholat itu dan melaksanakan sholat secara tumaknina dan menghadirkan hati kita di dalam sholat. Apakah kemudian perlu keadaan sekeliling kita dan sebagainya? Perlu. Kapan? Ketika kita ini, qalb kita ini masih berada pada qalbun munqalib, hati yang masih berbolak-balik, hati yang masih dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Jangan samakan kita dengan seorang kekasih Allah yang mungkin dia sholat di tengah pasar yang ramai, tapi dalam kekhusyuan. Kita belum sampai pada derajat itu. Kita masih memerlukan bagaimana keadaan sekitar kita itu yang baik, yang memengaruhi kita. Karena itu dalam beberapa adab sholat, misalnya dalam beberapa kitab tasawuf digambarkan pada tingkatan awam, orang harus menyiapkan tempat sholat yang khusus, ya, memakai pakaian yang bersih dalam keadaan tubuh yang bersih, ada wewangian yang dia gunakan untuk menenteramkan kemudian rasa yang dia rasakan ketika sholat. Sholat di tempat yang khusus, yang tidak ramai orang di sana,
sholat ya tempat yang khusus, karena itu akan mempengaruhi diri kita, mempengaruhi keadaan kemudian jiwa kita ketika kita sedang dalam keadaan sholat. Kenapa? Karena kita masih dipengaruhi oleh sekitar kita. Jiwa kita belum kemudian sampai pada tingkat di mana kehadiran kita mempengaruhi apa yang ada di sekitar kita. Ada dua hal yang berbeda. Bagi seorang yang sudah sampai pada derajat tertentu, kehadirannya justru mempengaruhi semua orang. Hingga bagaimana kemudian cahaya ilahi itu kita rasakan betul berpendar dari dirinya ketika kita melihat wajahnya. Sementara kita mungkin masih berada dalam kegelapan. Ya. Kita masih, keadaan kita mutahawilah. Ya. Keadaan kita yang masih berubah-ubah hal kita. Keadaan kita yang masih dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada sekitar kita. Saya contohkan sederhana saja. Kalau kita masuk pada ruangan, di situ mungkin ada banyak orang yang sudah ada di situ, dan semua orang menunjukkan muka marah kepada kita, maka perasaan hati kita sebenarnya menjadi terganggu. Kenapa? Karena kita masih dipengaruhi apa yang ada kita saksikan di sekitar kita. Padahal bisa saja mereka dalam kekecewaan terhadap hal yang lain, sehingga wajah mereka menunjukkan malah tidak ada kaitan dengan diri kita. Tapi kenapa kemudian hati kita menjadi terganggu karenanya? Ada orang yang kemudian datang pada satu tempat, dan orang di sekitarnya mungkin dalam keadaan yang marah dan sebagainya, gelisah, resah, tapi tiba-tiba menjadi tentram karena kehadiran dirinya. Ini menunjukkan dua keadaan yang berbeda pada jiwa yang satu dengan jiwa yang lain. Nah, kita memerlukan keadaan ini. Karena itu, pada adab sholat, misalnya adab ibadah, dalam beberapa kitab tasawuf digambarkan keadaan yang bagian dari muraqabah juga, itu perlu kita lakukan untuk melatih diri kita. Nah, itu para ulama menasihat, di antara menasihat para ulama untuk melatih kemudian kehadiran hati kita itu sejak kita sedini mungkin. Jadi karena itu bagaimana kita melatih mungkin tidak pada diri kita, tapi pada anak-anak kita, untuk sedini mungkin mereka dalam ibadah-ibadah mereka untuk menghadirkan hati mereka, melatih diri. Ini perlu pada tingkatan tertentu, mungkin kita sudah tidak perlu lagi keadaan itu. Gitu. Karena apa yang ada pada diri kita sudah menciptakan keadaannya tersendiri, sehingga kita tidak bergantung lagi pada sebuah keadaan apapun. Tapi untuk sampai ke sana, kita perlu kemudian melatih menciptakan keadaan itu, membuat diri kita berada dalam keadaan yang demikian. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan begini, bagaimana kemudian walaupun tidak ada kaitan dengan konteks pembicaraan kita ini, la tadau nafsakum fi maudhi'i tuhmah. Nabi mengatakan jangan letakkan diri kamu di tempat yang kamu akan menimbulkan fitnah pada kamu. Tuhmah. Kenapa? Karena ini keadaan ini mempengaruhi kita, gitu ya. Kita memang wajar kemudian orang berpikir jelek pada kita karena mereka melihat kita di tempat yang jelek, gitu. Karena itu kenapa diri kita belum kuat untuk dapat kemudian mengatasi kondisi itu. Kita harus melepaskan, karena itu pada tingkat tertentu, pada tingkat yang awam, gitu, seperti bagaimana kita perlu kemudian keadaan, bagaimana kemudian tuntunan dalam memiliki sahabat, tuntunan untuk menciptakan keadaan-keadaan atau masuk dalam keadaan-keadaan yang selalu dalam keadaan yang baik, menjaga kita, sampai pada satu saat memang kita sudah mempengaruhi keadaan yang ada di sekitar kita. Demikian kan. Dan Nabi SAW terkait dengan uzlah ya, itu sebuah proses yang berbeda ya. Jadi bahwa uzlah itu penting, iya. Ya, uzlah itu penting. Bahwa seseorang melepaskan dari seluruh kesibukannya, seluruh yang selama ini menyibukkan dirinya, dan mengkhususkan waktu hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Di dalam tasawuf misalnya ada istilah yang disebut dengan arba'in, berdasarkan proses 40 hari di mana kemudian dia menata diri, menata hatinya untuk selalu dalam keterhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdasarkan satu hadis, man akhlasa lillahi arba'ina sabaha falyati hikmata fi qalbiha wa yakhruj ala lisaniha, bahwa seseorang yang menjaga keikhlasan selama 40 pagi akan muncul pada hatinya hikmah dan akan keluar melalui lisannya.
Dan karena itu ada tradisi arba'in misalnya di karangan para urafa pada para sufi untuk selama melatih diri, menata diri selama proses itu dalam keterhubungan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan proses ini adalah uzlah. Walaupun nanti uzlah ada tingkatannya, nanti pada tempatnya itu kita bicarakan. Baik Ustaz. Tadi juga Pak Deddy Nopi itu menyampaikan terkait dengan menyambung dengan memilih masjid untuk melaksanakan sholat agar tidak kalau kita sholat di pinggir jalan, katanya mesin pinggir jalan akan membuat kita terganggu dengan suara dan sebagainya. Itu bagian dari upaya ya Ustaz ya. Ya betul. Kadang-kadang kita tempat yang kita perlu memilih tempat ibadah yang baik supaya tentu menenteramkan, menghadirkan hati kita. Tapi kalau tempat yang ramai, terganggu, kemudian penuh dengan keributan dan sebagainya, bagaimana mungkin kita akan merasakan ketentraman dalam ibadah kita? Oke. Baik Ustaz. Sambil menunggu juga beberapa pertanyaan, kita belum masuk pada faktor Ustaz. Faktor yang membuat hati ini tidak khusyuk atau membangkang. Ya. Juga solusinya apa Ustaz? Ya, tentu saja bahwa yang paling membuat hati kita mengeras ya. Jadi ada beberapa hal yang tentu saja, di antara yang paling mendasar tentu hati mengeras ini ada karena kelalaian kita, ghiflah, kemudian karena dosa kita, keburukan kita, kejelekan kita, itu yang membuat hati kita yang mengeras gitu kan. Kemudian karena tindakan zalim kita, tindakan yang kemudian melakukan kezaliman, penindasan pada sesuatu, itu akan mengeraskan hati kita. Karena itu bahwa ketika hati yang keras atau membatu gitu kan, Al-Quran mengatakan kal hijarah al asyadul qaswah ya, lebih keras, seperti batu atau lebih keras lagi dari batu, ini menyebabkan kemudian tidak muncul kemudian ketundukan, khusyuk di hati kita, itu ketundukan kepada Allah, ketentraman kita bersama dengan Allah itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, ada seorang yang bertanya kepada Daud alaihissalam, ya Daud, aku sudah bermunajat kepada Tuhan sekian lama, tapi kenapa Tuhan tidak pernah kemudian menyentuh hatiku atau merasakan bahwa apa yang doa-doaku dikabulkan Tuhan. Kemudian Daud bermunajat pada Allah, ya Allah, ada hamba-Mu yang melaksanakan ibadah, tunduk padamu sekian lama, tetapi kenapa dia tidak pernah kemudian merasakan kehadiran? Kemudian Tuhan berkata, ya Daud, tidakkah engkau saksikan ketika ceret tempat memasak air, ceret itu sudah legam karena api yang membakarnya. Maka bagaimana mungkin kau akan saksikan kemudian ceret itu memantulkan cahaya? Demikian juga hati seorang hambaku, ketika di situ kemudian penuh dengan keburukan, bagaimana mungkin kemudian dia akan merasakan kehadiranku? Itu persoalan yang kita hadapi. Nah, karena itu bahwa di antara hal yang tentu bagaimana upaya kita untuk menciptakan hati yang khusyuk ini, sekali lagi kesadaran akan dosa-dosa kita, keburukan kita, sebagaimana kita sudah bicarakan pada konteks taubat ya, untuk berusaha kemudian mendatangi kembali Allah Subhanahu wa taala, dan secara perlahan kemudian air taubat itu akan membersihkan kembali hati kita, dan di situ kita akan merasakan ada muncul dengan sendirinya ketundukan. Semakin hati kita bersih, semakin kekhusyuan itu akan muncul di hati kita. Dia bagaikan cermin yang kalau dia kemudian dibersihkan, dia akan memantulkan cahaya semakin luar biasa. Demikianlah hati seorang hamba. Karena ini khusyuk itu adalah amrun qalbiyah, maka semakin bersih hati kita, semakin luar biasa ketundukan kita. Kita melihat misalnya para kekasih-kekasih Allah, di dalam Al-Quran disebutkan simahum fi wujudihim min atharis sujud. Pada wajah-wajah mereka itu akan tampak kemudian bekas-bekas sujud, di mana tergambarkan ketundukan hati mereka, keteduhan pandangan mereka. Cahaya ilahi akan memancar dari wajah-wajah mereka. Ini menunjukkan asar dari sujudnya, asar dari ketundukan ini.
semakin tunduk dia kepada Allah, semakin luar biasa kekhusyuannya yang muncul di hatinya, semakin lembutlah hatinya, dan hatinya menjadi ruang dan taman Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustaz. Sekarang ada pertanyaan dari Pak Herianto. Bagaimana dengan perasaan lega atau puas setelah melaksanakan satu kewajiban, misalnya setelah sholat, doa, dan lain-lain? Apakah adanya perasaan lega atau puas karena sudah menyelesaikan itu dapat menjadi penghalang untuk khusyuk? Tidak, itu bagian dari qabdun wa bas, di mana dalam satu sisi ada beban yang Allah bebankan pada kita dan kewajiban, tapi di sisi lain Allah berikan kemudian rasa kelegaan kita ketika kita melaksanakan itu. Itu bagian yang disebut dengan qabdun wa bastun. Bastun itu adalah qabdun itu menyempitkan, tapi pada saat yang sama dia melegakan kita. Itu bagian dari hal yang muncul di dalam diri kita untuk membuat kita senang melakukannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan di hati seorang hamba itu, walaupun itu sesuatu yang beban, tapi pada saat yang sama memunculkan kelegaan, memunculkan kenikmatan untuk membuat dirinya ini senang melaksanakannya, bersemangat melakukannya, merasakan itu sesuatu yang menjadi keindahan dan ingin kembali lagi melaksanakannya. Jadi itu bukan berarti bahwa kemudian dia membuat kemudian hatinya hilang dari kekhusyuan. Itu bagian dari bastun. Oke, baik Ustaz. Kita cukupkan dulu dengan pertanyaannya karena sekarang ini masuk pada bulan Sya'ban ya Ustaz ya, dan hari ketiga kita ini adalah hari kelahiran cucu Rasulullah SAW, Imam Husain ya, kayak gitu. Barangkali Ustaz bisa memberikan sedikit kajian tentang Al-Husain terkait dengan tasawuf ini, terkait dengan kehusukan dan sebagainya. Silakan Ustaz. Bahwa bulan ini bulan yang utama. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Hadza syahru yaghfilun nasu anha." Ini bulan yang seringkali dilupakan manusia. Kenapa? Fa innaha baina Rajab wa Ramadan. Karena dia berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan di antara ada banyak sekali kemuliaan tentu pada bulan ini. Di antara kemuliaan utama pada bulan ini adalah kelahiran dari Ahlul Bait alaihimussalam. Dan di antara yang lahir pada bulan ini adalah Al-Imam Husain alaihissalam, cucu Rasulullah SAW, Imam Ali Zainal Abidin, Abdul Fadl Abbas, saudara tiri dari Imam Husain. Dan juga kemudian Rasulullah mengatakan bahwa bulan ini bulan kelahiran Ibni Itrati wa Ahlul Baiti, bahwa dia putraku dari turunanku, Ahlul Baitku, yang melaul ardo qistan kama muliatul ardo zulman wa jawran. Dia akan nanti, kata Rasulullah, akan memenuhi dunia ini dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman, yaitu yang kita kenal sebagai Imam Mahdi. Dan itu bulan Sya'ban ini adalah bulan kelahiran juga junjungan agung Al-Imam Mahdi ini, ajalallahu farajahu syarif. Nah, bagaimana tentu terkait dengan Imam Husain alaihissalam. Suatu saat kemudian ketika puncak tentu saja bahwa dari perjalanan ketundukan Imam Husain alaihissalam itu adalah tentu pengorbanan dirinya. Dalam perjalanan dia di ujung usianya di padang Sahara Karbala, dia menyerahkan bukan hanya kemudian dirinya, tapi menyerahkan ke seluruh keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang digambarkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan pengorbanan paling agung ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
terkait dengan penyembelihan Ismail alaihissalam, wa fadainahu bizibhin azim, dan kami akan gantikan ini dengan penyembelihan yang paling agung, di mana di situ ketundukan hati yang paling tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika penyerahan diri sepenuhnya di hadapan kemudian kezaliman yang terjadi. Walaupun sebelum kedatangan itu sampai pada Karbala, datang dalam beberapa riwayat disebutkan datang beberapa pasukan jin yang mendatangi Imam Husain, berkata bahwa seandainya kau perintahkan kami, maka kami akan hancurkan seluruh musuh-musuh. Imam Husain berkata, tidak, aku melakukan ini karena ketaatan dan ketundukanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak khusyuan bagi mereka, tidak ada sesuatu apapun kecuali ini adalah satu kemuliaan pada diri mereka, karena itu yang diinginkan Allah kepada mereka. Karena itu di ujung peristiwa Karbala itu Sayyidah Zainab berkata, wa ma ra'aitu illa jamila. Tidak ada yang aku saksikan kecuali keindahan semata. Ini sebuah bentuk pengorbanan paling luar biasa, di mana seluruh keluarga dan cucu Rasulullah SAW dikorbankan dalam satu padang Sahara yang gersang, yang kita kenal dengan padang Karbala. Ini kan Kang Ahsa. Baik Ustaz, kita ada sekitar waktu sekitar 4 menit lagi, barangkali kita tutup dengan closing statement sambil nanti diiringi dengan doa. Silakan Ustaz. Ya. Ada satu bait syair ya, menarik terkait dengan dengan ketundukan, dengan kekhusyuan hati ini, berangkat dari sebuah kesadaran, anal fakiru ila rabbil bariyat, anal musakinu fi majmu'il halati, ana zulumu li nafsi wa hiya zalimati, wal khairu in ya'tina min indahu ya'ti, la astitu nafsi jalaba manfa'ah wala an nafsi li daf'il mudarrat, وليس لي دون مولى يدبرني ولا الشفيع إذا حاطت خطيئتي إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات. Gambarkan bahwa dalam bait ini sesuatu bait syair yang menarik. Aku sesungguhnya adalah hamba yang fakir pada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Akulah yang miskin dalam seluruh keadaanku. Akulah yang berada dalam kegelapan terhadap diriku, dan sesungguhnya kegelapan itu adalah diriku. Dia adalah kebaikan yang datang darinya, segalanya kebaikan. Aku tidak dapat tidak memiliki kemampuan pada diriku untuk mendatangkan manfaat, maupun tidak dapat menolak beragam mudarat. Tidak ada kecuali dirinya yang mendidik diriku dan mengurus aku. Tidak ada penolong kecuali atas seluruh keburukan diriku kecuali dia. Dengan izinnya, dialah yang menciptakan aku. Dan dengan pertolongannya, dialah penolongku, sebagaimana dia sampaikan pada ayat-ayatnya. Inilah keadaan kita, di mana sesungguhnya kita berada dalam kehinaan, dalam ketiadaan, dalam kefakiran di hadapan Tuhan Rabbul Alamin. Karena itu, maka tidak ada apapun yang dapat kita banggakan di hadapan dirinya, kecuali semata ketundukan karena kita adalah hamba-Nya. Cukuplah, Imam Ali mengatakan, wa kafa bina fakhran fa innaka rabb fakhran fa innaka rabbi wa kafa bi izzan li anni abda. Cukuplah bagiku kemuliaan karena engkau Tuhanku, dan cukuplah bagiku kebanggaan karena aku adalah hamba. Karena itu sekali lagi, bagaimana kita menghadirkan kekhusyuan ini. Ketika hati kita berada dalam kekhusyuan, maka kita berada dalam ketentraman bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa imat tayyibin tahirin wa ma'asumin salam wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah, muliakanlah seluruh guru-guru kami. Muliakan orang tua kami. Dan muliakan semua orang yang mengenal kami. Allahumma ya Allah, tanamkan di hati kami ini ketundukan kepada-Mu ya Allah, tidak pada selain. Ya Allah, muliakan kami dengan kesadaran atas kehinaan diri kami di hadapan-Mu. Ya Allah, cahayailah hati kami dengan cahaya-Mu, karena hanya dengan cahaya itu kami dapat berjalan menuju-Mu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan kajian kita, kajian seri ke-11. Terima kasih. Selamat malam. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Ahsan.